Bos Borneo FC tertawa membaca alasan Sintayong tidak panggil Stefano Lillipali. Bos Borneo FC Samarinda Nabil Hussein tertawa setelah membaca alasan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang tidak memanggil Stefano Lillipali untuk persiapan Piala Asia 2023. Nabil Hussein mencantumkan emotikon tertawa sampai menangis lewat story Instagramnya pada Rabu 20 Desember 2023. Nabil Hussein mengunggah ulang postingan pernyataan Sintayong yang tidak memilih Lillipali ke skuad timnas Indonesia proyeksi Piala Asia 2023. Pria berusia 29 tahun itu juga menandai akun Instagram Sintayong. Dalam storiesnya yang lain, Nabil Hussein meminta Lillipali untuk berkonsentrasi penuh dengan Borneo FC yang tengah memimpin perburuan gelar BRI Liga 1 2023-2024. Borneo FC pamer kehebatan Nadeo setelah tak dipanggil timnas ke Piala Asia. Borneo FC Samarinda memamerkan kehebatan kipernya Nadeo Argawinata setelah tidak dipanggil timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Nama Nadeo nihil dalam daftar 29 pemain timnas Indonesia buat pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023, pelatih timnas Indonesia Sintayong lebih memilih Hernando Arisutaryadi, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna ketimbang Nadeo yang sedang menggila di BRI Liga 1 2023-2024. Nadeo menjadi penjaga gawang tertangguh di musim ini dengan perolehan 10 clean sheet dari 23 penampilan dan hanya 16 kali kebobolan. Berkat performa heroik Nadeo, Borneo FC berhasil melesat di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 dengan keunggulan 10 poin dari pesaing terdekatnya. Bali United selain itu, Nadeo juga menjadi kiper tersibuk keempat di BRI Liga 1. Nadeo mencatatkan 73 penyelamatan, hanya kalah dari Steven yang membukukan 95 saves, Maringa 92, dan Schwarzer 85. PT LIB beri penjelasan soal insiden gol Yuran Fernandes dan molornya laga Persik versus PSM. Ada kejadian menarik dari laga BRI Liga 1 2023-2024 Senin 18 Desember 2023. Laga antara Persik Kediri melawan PSM Makassar di Stadion Brawijaya itu menyisakan cerita. Saat itu laga selesai 1 jam lebih lambat dari jadwal yang ditentukan. Penyebabnya adalah terjadinya gol Yuran Fernandes. Gol itu memancing keributan yang berasal dari salah satu sisi tribun Stadion Brawijaya. Wasit Yudi Nur Cahya pun baru mau melanjutkan laga itu ketika suasana sudah terkendali. Direktur Operasional PT LIB Asep Saputra menyebut keputusan wasit Yudi Nur Cahya pada laga Persik kontra PSM itu sudah tepat. Keputusan Yudi mengesahkan gol Yuran dan menunda pertandingan selama beberapa waktu layak diberi kredit. Asep mengakui PT LIB mengakui insiden tersebut sejak awal kejadian. Laporan dari pihak terkait sudah masuk ke LIB tak lama setelah kejadian. LIB saat itu tak bisa mengintervensi pertandingan sebab itu ada pada ranah wasit. LIB meminta match commissioner mencatat dengan baik dan lengkap semua insiden yang terjadi. Tercatat ini yang nantinya akan menjadi salah satu bahan komite disiplin PSSI. Putar di Jakarta, Carles Puyol dan Marco Materazzi main bola bareng mantan pemain timnas. Carles Puyol dan Marco Materazzi masih berada di Indonesia. Keduanya menyempatkan diri untuk bermain sepak bola bersama beberapa mantan pemain timnas Indonesia. Keberadaan legenda Barcelona dan Inter Milan itu ke Indonesia untuk menghadiri launching Euro 2024 di televisi swasta nasional pada beberapa hari lalu. Puyol dan Marco Materazzi beraksi di Stadion Madia Jakarta Pusat pada Senin 19 Desember 2023 dengan Eka Ramdhani, Aliudin, Rahmat Afandi, Nurali Gunawan Dwi Cahyo hingga Amrazuki. Selain itu, keduanya juga bertanding bareng dengan beberapa pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola SSP dan pesepak bola putri Indonesia. Sintayong coret Yance Sayuri dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong terpaksa mencoret Yance Sayuri dari pemusatan latihan di Turki untuk Piala Asia 2023. Timnas Indonesia telah berangkat ke Turki pada Rabu 20 Desember 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Namun tim berjulukan skuad Garuda FC tidak jadi mengangkut Yance Sayuri. PSSI mengabarkan Yance Sayuri mengalami cedera sehingga baik PSM Makassar itu batal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya Sintayong memanggil 29 pemain timnas Indonesia untuk training camp di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Setelah Yance Sayuri didepak, jumlah pemain skuad Garuda berkurang menjadi 28 nama. Yance Sayuri menyusul Rahmat Irianto yang tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Bek asal Persib Bandung itu juga masih berkutat dengan cedera. 9 pemain abroad gabung timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023. Dari jumlah itu, 11 diantaranya adalah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad. Asisten pelatih
Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa 9 dari 11 pemain abroad akan bergabung di Turki. 9 pemain itu adalah Justin Hubner dan Elkan Bagot yang bermain di Inggris, Rafael Strauch dan Ivar Jenner di Belanda, Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand di Belgia, Jordi Amat dan Sadil Ramdhani di Malaysia, dan Saini Patirama di Norwegia. Sementara 2 pemain lainnya yaitu Aslawi Mangkualam yang berkiprah di Korea Selatan dan Pratam Arhan di Jepang bakal berangkat bareng pemain Timnas Indonesia lainnya dari Jakarta ke Turki. Satgas Anti Mafia Bola bongkar kasus match fixing dan rumah judi. Satgas Anti Mafia Bola Polri mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Mereka menyebut adanya kasus pengaturan skor alias match fixing yang terjadi pada salah satu pertandingan di Liga 2 2018. Dari barang bukti yang disampaikan oleh Satgas Anti Mafia Bola Rabu 19 Desember 2023, pertandingan yang dinilai adanya match fixing adalah PSS Sleman versus Madura FC. Laga itu terjadi pada babak 8 besar Liga 2 2018 yang digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman 6 November 2018. Dalam laga itu terjadi beberapa kejanggalan, mulai dari gol pemain Madura FC Usman Pribadi yang dianulir wasit lantaran dinilai sudah terperangkap offside lebih dulu. Tapi kalau dilihat dari tayangan ulang, sang pemain saat menerima bola sedang dalam posisi onside. Namun, adanya pergantian wasit M. Reza Pahlevi yang digantikan wasit cadangan Agung Setiawan di tengah pertandingan lantaran Reza mengalami cedera. Hal ini pun sempat mengundang pertanyaan dan polemik hingga gol PSS pada menit ke-81 melalui gol bunuh diri bek Madura FC Muhammad Khairul Rifan yang mencoba menghalau umpan silang pemain PSS Ilhamul Irhas. Sintayong siap sambut Tom Haye dan Martin Paes di Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi di Timnas Indonesia pada masa depan akan terus bertambah. Tom Haye dan Martin Paes akan segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Tom Haye dan Martin Paes adalah pemain kelahiran Belanda, namun keduanya memiliki garis keturunan Indonesia. Saat ini Tom Haye memperkuat SC Heerenveen di Belanda, sementara Martin Paes berposisi sebagai penjaga gawang. Ex-kiper Timnas Belanda U21 itu saat ini bermain di Major League Soccer dengan memperkuat FC Dallas. Sintayong kemudian meminta publik untuk tidak hilang fokus dan memakai standar ganda mengenai program naturalisasi pemain keturunan ini, sebab program itu menyasar pemain yang memiliki darah Indonesia itu juga bisa membantu perkembangan sepak bola tanah air. Demi fokus di Piala Asia 2023, Mark Klok sampai harus puasa medsos. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok tampak sangat antusias menyambut Piala Asia 2023. Pemain Persib Bandung itu bahkan memiliki ritual khusus. Mark Klok mengaku akan melakukan puasa bermedia sosial selama menjalani pemusatan latihan di Turki dan saat Piala Asia 2023 berlangsung. Mark Klok merasa Piala Asia 2023 adalah turnamen yang besar. Itu akan menjadi debutnya di ajang paling bergengsi di Asia itu. Terlebih Timnas Indonesia sudah lama tak berlaga di Piala Asia. Terakhir kali mereka melakukannya yakni pada edisi 2007. Bercermin dari kisruh kontra PSM, pelatih Persik ingatkan pemain. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospini mengaku banyak pelajaran dipetik dari kisruh laga kontra PSM di Stadion Brawijaya Kota Kediri lalu. Arsitek asal Brasil itu pun menyampaikan pesan penting kepada seluruh elemen tim, terutama pemain, agar terus bekerja keras di latihan dan pertandingan di sisa kompetisi musim ini. Seperti diketahui, Persik Kediri mencanangkan masuk 5 besar di klasemen akhir. Di tengah persaingan yang makin ketat, Rospini disinyalir tiap laga tersisa akan penuh tantangan dan penuh intrik.